Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in. Wa qala ad-dunya mal'unatun wa mal'unan ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman. Yang Allah muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, para ulama majelis, Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus sepanjang kehidupan kita. Sepanjang itu nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita dalam setiap detiknya yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah ketika kita bisa dalam taat, dalam ubudiyah. Karena sejatinya Allah hadirkan manusia ke muka bumi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita bisa menunaikan itu semua, berarti kita telah memposisikan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yakni keadaan seperti yang kita dapati hari ini, kita memenuhi panggilan seruan Allah untuk salat fardhu maghrib berjamaah dan juga melanjutkan untuk mengisi rentang waktu antara maghrib dan isya dengan tazkirah, dengan ta'lim wa ta'lum. Sungguh ini satu keadaan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis nabawiyah, bahwa indikator iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, atau boleh dikatakan juga konsekuensi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Jadi kita mesti mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Misal Allah tegaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha
wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Makna ayat ini menjelaskan kepada kita di mana manusia itu punya rasa cinta kasih. Ya. Ada dua sisi cinta di sini. Satu 8 macam, ya, 8 macam yang secara sunatullah manusia pasti mencintainya. Abaukum, bapak-bapak kalian atau orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara yang juga kita mengasihinya, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan. Semikian juga dengan karib kerabat keluarga, harta yang kita usahakan, pekerjaan yang merupakan profesi kita yang takut akan kerugiannya, serta rumah tempat tinggal yang kita senang berada di dalamnya. 8 poin itu manakala ujar Allah lebih engkau cintai, ahabba ilaikum minallahi, daripada Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalannya, maka tunggulah apa yang menjadi keputusan Allah, ai azab dalam tafsir. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi iman itu harus dibuktikan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, serta dalam perjuangan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika mereka diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, li'la kalimatillahiyal ulya, untuk menegakkan kalimatullah yang tinggi, menegakkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid yang selama di Mekah itu terancam, diintimidasi, ditindas. Lalu mereka yang berangkat itu yang meninggalkan orang tua, meninggalkan anak-anak, meninggalkan pasangannya, meninggalkan hartanya, pekerjaannya, rumahnya, semua ditinggalkan. Seperti misalnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, meninggalkan kekayaan yang ada di kota Mekah, hanya berbekal apa yang ada di tubuh saja. Itu dibuktikan oleh sahabat. Mereka benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikian juga sahabat dari golongan muhajirin. Segala yang mereka miliki itu adalah dalam rangka untuk Allah, untuk menolong sahabat-sahabat, saudara-saudara mereka yang datang di kota Mekah. Sehingga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, kalau mohon maaf ayat tadi ya, bukan Ali Imran ya, tapi surah At-Taubah ayat 24. Koreksi ya, itu ayat surah At-Taubah ayat 24. Maka At-Taubah ayat 100 itu menyatakan tentang kelompok sahabat Nabi ini. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mula-mula dalam Islam, ya, orang-orang yang mula dalam Islam, mereka itu adalah golongan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, orang-orang yang menolong sahabat saudaranya yang datang dari Mekah. Jadi sahabatnya ada 2 golongan besar, sahabat muhajirin dan Ansar. Namun di situ tidak selesai, ya, masih ada lanjutannya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita mesti mengikuti salafus saleh. Golongan muhajirin ansar ini kita harus ikut. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sahabat muhajirin ansar yang ngikutin mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka.
Nah, ini ya. Jadi Allah ridha karena kecintaan mereka betul-betul terbukti hanya untuk Allah, Rasulnya, dan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Dalam konteks sekarang mungkin ya, menegakkan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Yang sekarang ini ya black campaign terhadap syariat, menuduh ya syariat kita ini melanggar HAM dan sebagainya lah, begitu tuh dan mereka ya. Ya kita sebagian yang termakan isu itu ya, lalu ikut fobi ya dengan syariat kita. Tidak benar itu. Justru kita kalau memang benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka syariatnya juga harus dicintai. Itu kalimahnya ya dalam surah At-Taubah ayat 24 tadi itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Itu Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya, di jalan Allah. Jadi perjuangan ini harus dengan semangat cinta, mencintai agama Allah sehingga siap memperjuangkan seperti itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini memang harus kita tanamkan. Ada proses penanaman. Nah, proses penanaman inilah ya sebagai kata kunci untuk ihya'us sunnah. Kan sekarang ini kan temanya kan ihya'us sunnah, ceritanya seperti itu kan. Nah, sekarang bagaimana langkah awal kita untuk bisa ihya'us sunnah juga sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Ini kalau kepada Rasul kan secara khusus juga ada dalil berupa hadis ya, di mana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan manusia semuanya. Nah, ini. Dan diantara juga tugas orang tua kepada kita ya, orang tua ini untuk anak-anak, ada pesan Nabi. Tugas ini selain yang memang masyhur dalam ayat Quran yang surah At-Tahrim itu ya qu anfusakum ahlikum nara, itu secara umum. Secara spesifik Nabi ada bersabda, allimu auladakum hubba nabiyikum. Didik, ajar putra-putri kalian untuk mencintai Rasul kalian. Jadi ada tanggung jawab kita mewariskan, menanamkan nilai-nilai. Nah, Nabi mengatakan bukti cinta itu apa? Ya, bukti cinta itu Nabi bersabda ya, sering disebut ini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang cinta kepadaku. Nah, itu kan, itu kalimatnya, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dialah yang cinta kepadaku. Jadi kata kuncinya di sini sebagai bukti cinta itu adalah ihya'us sunnah, ittiba' ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikutin beliau. Kalimat utamanya ini yang harus kita ambil dulu. Ya, ujungnya itu kan natijah akhirnya, akhir itu akan didapat oleh yang awal. Ya, ujungnya itu kan kana ma'i fil jannah, itu kan ujungnya. Tapi itu tidak akan berhasil kalau prasyaratnya tidak dipenuhi. Prasyaratnya adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Nah, apa sunnah Nabi? Kita ambil yang besar ya. Jadi kalau kajian sunnah yang lengkap itu artinya bersama Nabi dalam 24 jam, itu kajiannya memang lama, lawas ya bahasa kita telah. Jadi tidak sesimpel itu, karena kalau sumbernya sunnah itu kita akan menukil ke hadis-hadis nabawiyah. Sementara paling tidak ya rujukan kita hadis-hadis nabawiyah itu adalah paling tidak itu kutubus sittah, itu paling tidak. Belum lagi yang lain dengan syarahnya, dengan berbagai macam jenis kitab yang menjadi rujukan itu kan. Itu paling tidak, itu paling minimal. Kutubus sittah 6 kitab hadis, 2 sahihain, 4 ashabus sunan. Sunan itu jamak dari as-sunnah.
Sunnah-sunnah artinya. Jadi sunnah itu kumpulan sunnah-sunnah Nabi yang ditulis Imam Tirmizi, namanya Sunan Tirmizi. Yang disusun hadis-hadis sunnah-sunnah ini yang disusun oleh Imam Nasai, maka namanya Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, dan beberapa sunan yang lain. Tapi yang lebih masyhur itu yang 4 Ashabus Sunan. Kalau kita kaji itu luar biasa, luar biasa, ya. Nah, dan ada lagi yang paling tidak nih, ini paling tidak, ya, kajian kita itu yang sudah disimpelkan, disederhanakan. Misalnya ada kitab dalam hal adab, perilaku, itu ada Riyadhus Shalihin misalnya, Imam Nawawi. Dalil-dalil dalam kitab berzikir, bertasbih, ya, yang kita lakukan selama 24 jam itu ada kitab Al-Azkar, juga tulisan Imam Nawawi. Hadis-hadis ahkam tentang dalil-dalil dari taharah dalam hal-hal fikhiyahnya itu, hadis ahkam itu ada misalnya Bulughul Maram. Nah, itu. Nah, setiap sunan, setiap kumpulan sunnah-sunnah itu, ya, juga dia disertai dengan syarah. Nah, itu kan Fathul Bari misalnya sebagai rujukan mensyarahkan kitab daripada Sahih Bukhari misalnya, seperti itu. Luas, ya, tentu itu memerlukan waktu gitu kan. Nah, untuk waktu itulah ada sunnah besar. Kita kembali kepada makna sunnah itu adalah af'aluhu, ya, aqwaluhu wa af'ulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu simpelnya, sederhananya, atau dalam ta'rif yang lain, ma sadara 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Itu ta'rif as-sunnah. Dia sesuatu yang tentu di luar Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah sesuatu yang definitif. Dia kalamullah. Al-Qur'an 30 juz itu mutlak, dia merupakan kalamullah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tetap melalui perantara Nabi kita. Tidak ada satu ayat pun yang diterima oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak semua ayat Quran itu semuanya turun melalui, ya, malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita mengajarkan kepada sahabatnya pada waktu itu, dan terus sampai kita sekarang. Nah, lalu selain itu, ya, selain ghairal Quran berupa perkataan dan perbuatan Nabi serta takririah Nabi, itulah definisi as-sunnah, yang merupakan, kalau kita urut, dia turunan dari Al-Quran. Tapi dalam hal ini, ya, Al-Quran sunnah itu dia seperti dua sisi mata uang, ya, tidak bisa dipisah, dia saling terkait, ya, saling terkait. Tafsir saja, tafsir yang bisa kita perbagangnya tafsir bin Ma'sur. Tafsir ikut asar, penjelasan Nabi dan praktik kehidupan sahabat. Itu tafsir yang dalam bahasa itu yang paling murni, itu yang ori itu, ya. Nah, itu mesti, kenapa? Karena Nabi dan sahabat pelaku asbabun nuzul Al-Quran. Mereka yang tahu. Jadi penjelasannya baik melalui sabda Nabi ataupun perbuatan Nabi atas satu ayat, itu merupakan penjelasan. Jadi nggak bisa kita memahami Al-Quran secara akal kita, pengetahuan, enggak. Jadi mesti merujuk, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi ini luar biasa peran as-sunnah, ya, peran as-sunnah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita hidupkan. Nah, kalau ke sana arahnya tadi perilaku Nabi, apa yang Nabi lakukan? Kita ambil misalnya yang besar ini, ada 2 periode kehidupan Nabi dalam dakwah Islam. Itu pertama Mekah. Ayat-ayat Al-Quran pun yang turun di Mekah namanya Makiyah, ya, ayat-ayat Makiyah. Lalu Nabi ada periode di Mekah, di Madinah, ayat-ayatnya Madaniyah. Nah, punya ciri khas masing-masing dalam kajian, ya, dalam kajian ulumul Quran di bidang Makiyah dan Madaniyah itu ada tersendiri dibahas itu, ya.
dan apa ciri-cirinya, kekhasannya itu kan inti kabar yang disampaikan itu. Nah, kalau intinya perilaku Nabi, apa yang Nabi lakukan ketika di Mekah awal-awal nih? Nah, kita melihat ini. Jadi awal-awal Nabi kita ketika berada di Mekah, dakwah Islam yang lebih awal itu adalah Nabi bikin majelis ta'lim, yakni yang dikenal dengan Darul Arqam namanya. Darul Arqam. Ad-dar itu artinya rumah. Arqam itu nama sahabat Nabi yang termasuk awalun masuk Islam, ya. Rumah Arqam. Kenapa di rumah ini Nabi berkumpul dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman, ya, setelah mereka bersyahadatain, perlu lebih jelas lagi Islam itu apa. Itu ditanamkan ketika di majelis namanya Darul Arqam. Karena waktu itu dakwah masih sembunyi-sembunyi. Tantangannya luar biasa. Bayangkanlah merubah pemahaman yang sudah turun-temurun terhadap berhala, itu kan, terhadap perilaku-perilaku yang kita kenal dengan perilaku jahiliyah, diajak ke jalan hidayah, itu satu perkara yang mereka itu berat itu. Nah, itu kan, sehingga justru Nabi yang dapat tantangan. Sementara orang-orang yang mula-mula dalam Islam ini, ya, selain kondisinya sebagian besar ya orang-orang lemah, yang sebutan ejekan orang-orang Quraisy itu kepada golongan yang masuk Islam di kalangan Nabi ini adalah ummiyun, ya. Ummi artinya tidak bisa baca tulis, artinya orang kada sekolahan, orang kada sekolah. Ada Bilal bin Rabah itu kan, nah, ada lagi budaknya itu Zaid bin Harisah, ya, budaknya yang pernah dibeli oleh Bunda Khadijah lalu dimerdekakan, diserahkan ke Nabi lalu dimerdekakan, itu menjadi anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Orang-orang seperti itu, mantan-mantan budak, jelas intimidasinya luar biasa, ya, takut tanya lah karena kondisinya seperti itu, ancaman. Ya, tetap ngaji tapi di tempat yang sedikit tertutup, tidak nampak. Kalau kelihatan berat itu. Bagaimana ketika Bilal ketahuan masuk Islam, ya, oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, penyiksaan yang luar biasa. Tuh semalaman tuh dipukulin, dicambuk, sampai yang mencambuk tuh koyuhan, kayak apa kira-kira lah. Yang mencambuknya koyuhan, kayak apa yang dicambuk, dahsyat. Siangnya diseret ke tengah padang pasir, di tengah panas, lalu ditihin batu. Allahu Akbar. Cuma satu kata yang keluar mulut Bilal itu ahad, ahad. Beliau bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang terungkap dari mulut beliau. Jadi pengetahuan beliau tentang Tuhan, ya Tuhan yang ahad, yang Maha Esa, tauhid, itu intinya. Itu yang beliau pahami. Demikian penyiksaan kepada keluarga Ammar ibnu Yasir, terbunuhnya Sumayyah, syuhada pertama dalam Islam, perempuan, ya, syahidah, seorang perempuan itu budaknya Abu Jahal, diancam jauh untuk kembali ke agama nenek moyang, sehingga diikat di tengah padang pasir, itu disalib di atas tanah, gitu kan, di atas pasir, disuruh kembali ke nenek moyang. Tidak mau dia, akhirnya murka Abu Jahal dengan menombak lewat selangkangan itu sampai tembus ke dada gitu, syahid Sumayyah. Itu kondisinya. Nah, Nabi ya jelas mengkhawatirkan terjadi seperti itu. Akhirnya dibikin, walaupun secara sembunyi-sembunyi, majelis tetap harus ada, karena itulah cara mewariskan nilai-nilai iman. Jadi nilai iman itu harus diwariskan, bila tidak dia bisa hilang. Al-imanu yazid wa yanqus. Jadi penanaman nilai-nilai iman, nilai-nilai syariat untuk bisa difahami, itu mesti harus ada sarananya. Walaupun dengan kondisi yang begitu menakutkan lah bahasa kita itu, ya. Walaupun dalam bentuk keyakinan kada boleh bang takut itu sebenarnya, tapi kondisinya ya begitu, ya harus pakai taktik dan strategi. Tidak boleh kita
menembus dinding dengan cara membenturkan kepala kan salah bukan dindingnya yang pecah, kepala kita yang pecah. Itu. Jadi itu namanya taktik dan strategi namanya kan. Nah, jadi itu caranya dulu. Walaupun dengan kondisi begitu ya majelis dihidupkan. Dan itulah yang diikuti oleh para ulama kita dulu. Lihat pesantren ya, pesantren yang ada di Indonesia umumnya itu umumnya ratusan tahun. Raha misalnya di Amunta ini kan ulang tahun ke-100. Indonesia merdeka berapa? Belum 100, baru 70-an ya, 77. Indonesia merdeka 77. Pesantren umurnya lebih 100, berarti masih tua pesantren. Jadi ada penanaman nilai-nilai itu yang bisa didirikan bentuk pesantren. Tapi ada juga dari rumah-rumah itu dimantapkan keimanan. Kalau cerita kawan-kawan yang kita pernah studi banding ya, ada dulu salah satu kepala sekolah di Banjarmasin ini studi banding ke wilayah yang Uzbekistan kah, yang namanya Tantan seperti itu lah. Tajikistan, Uzbekistan yang merdeka setelah hancurnya Soviet. Ya, Soviet, dua negeri adidaya dulu perang dingin. Akhirnya komunis yang hancur, Soviet pun bubar. Tinggal Rusia yang tertinggal ya, sisa-sisanya yang bekas jajahannya dulu itu merdeka. Yang negara-negara yang tentaganya Pakistan, Afghanistan, yang Uzbekistan, Tantan itulah itu terindikasi dulunya mayoritas muslim itu. Cuman karena komunis yang berkuasa, simbol-simbol agama dihapus itu simbol agama. Cuman ada hal yang aneh ya, yang mengherankan kita itu. Jadi setelah Soviet bubar, runtuh gitu kekuasaannya, muncul negara-negara kecil merdeka dan mereka mengisytiharkan sebagai negara muslim. Nah itu kemana selama ini penekanan oleh rezim komunis waktu itu. Rezim komunis itu jangankan ritual di masjid, itu ritual penguburan aja kalau ketahuan tuh ditangkap. Ke kuburan tuh kayak kita tuh ke kuburan kan, ngantar ke kuburan kan ada ritual ya, walaupun dikit lah ada ritualnya kalau bisa. Kan ada kaifiatnya gitu. Penguburan tuh ada tertibnya. Paling tidak sebelum pulang kita berdoa sama-sama kan di atas kubur gitu. Itu kalau ketahuan itu semua ditangkap. Ketika rezim komunis yang berkuasa, kalau ada simbol agama itu nggak bisa karena mereka komunis. Nah, rahasianya ya diketahui oleh saudara kita yang pernah studi banding ke sana. Teman kita kepala sekolah waktu itu ikut kunjungan ke negara tersebut. Rahasianya apa? Mereka tetap jalan Islam itu secara sembunyi-sembunyi di rumah tangga itu. Jadi misalnya mereka mau makan misalnya, ya mau makan, itu tidak boleh makan kalau tidak mendengar muzakarah tentang adab makan dulu. Hal makan harus begini, dikenakan sunnah nih, harus tangan kanan, itu kan berjamaah. Jadi tidak akan makan kalau sendiri gitu kan. Di situ rahasianya. Dan ini telah kami lakukan ujar mereka walaupun dalam kekuasaan komun yang mereka tidak tahu. Itu di rumah-rumah dihidupkan. Suasana-suasana keagamaan itu tetap ada majelis seperti itu. Walaupun dalam penjajahan Indonesia penjajahan, tapi yang namanya nilai-nilai agama kan tetap diwariskan nih. Itu caranya selama itu ada mewariskan walaupun kita dikuasai tadi rezim komunis yang berkuasa di wilayah Soviet waktu itu ya. Namun ketika Islam itu tetap diwariskan, dia tetap ada. Tetap ada. Itu kegigihan orang dulu mempertahankan agama seperti itu. Nah, namun walaupun sekarang Indonesia merdeka sekarang, tidak ada pewarisan nilai-nilai seperti itu bisa hilang. Bisa hilang. Apalagi gempuran budaya luar sekarang juga. Sekarang kan zaman keterbukaan nih. Jadi segalanya sekarang bisa ya ada plus minusnya lah. Ya, minusnya hati-hati kita itu terjangkit. Nah, ini bahaya kalau kita terjangkit simbol-simbol barat yang bebas kan, kebebasan kan itu. Tidak ada dalam Islam rumus bebas, tidak ada.
Ya, dalam Islam tidak ada rumus bebas itu. Dalam Islam kita bertuhan. Jadi segala sesuatunya harus mengikuti undang-undang. Nggak bisa yang saina dewe itu nggak ada. Yang sekehendak sorong itu nggak ada lah. Nggak ada. Semuanya harus ditaklukkan. Nah, tapi takluk itu tadilah harus disana cinta. Karena memang kita cinta kepada Allah harus taat itu kan. Nah itu. Jadi mesti kalau kita tidak mewariskan nilai-nilai itu dan kita tidak hidupkan, insya Allah Islam berangsur-angsur akan hilang. Lihat aja pian di pesisir-pesisir lah, di kampung-kampung yang ada sih masjid ya, ada sih orangnya itu kan, tapi tidak hidup. Lihat saja kehidupan mereka, kelihatan tuh susah itu kan, serba susah dilihat itu kita. Nah, beda dengan masjid-masjid yang masyhur ya, dengan kegiatan-kegiatannya itu terasa Islam itu mudah, Islam itu tampak gitu. Kalau di kampung-kampung yang tidak ada semacamnya pewarisan nilai-nilai itu, mereka ya kehidupan mereka biasa. Kalau bibinian kada bijilbab tuh biasa, yang ada sing kada babajugin. Ya istilahnya nang tape sedada tuh. Di kampung biasa itu kada ada apa-apa. Padahal katanya kan kampung itu Islam. Mana ada non muslim. Bahkan ada satu wilayah itu kan kalau di dalam datanya itu 100% Islam. Hulu sungai itu rata-rata muslim. Kalau tuh ada pendatang di Alabio itu yang merusak Islam yang kurang 100%, satu keluarga Cina ada dulu ada satu keluarga Cina ikut jualan di pasar Alabio, akhirnya dalam catatannya Alabio Islamnya tidak 100%. Itu karena ada keluarga itu, tapi yang aslinya enggak ada. Tapi dalam keseharian mereka gimana tampilannya? Enggak syar'i. Enggak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Ya tadi penanaman tidak ada, nilai-nilai itu tidak ada ditanamkan. Nah, sekarang berkah dengan majunya taklim di wilayah-wilayah kota besar, malah hari ini berbalik. Dulu kan ciri-ciri desa dan kota itu perbedaannya agamis. Di kampung biasanya, di kota sudah. Sekarang beda Pak, sudah berbalik sekarang. Justru kota nilainya agamis. Kalau kita di Banjarmasin, azan sampai waktu azan, subhanallah, pasti mendengar azan. Kalau di kampung bian terdengar, apalagi zuhur asar. Nah itu, apalagi zuhur asar. Itu tadi dampaknya. Jadi dampaknya orang nggak ngaji gitu, nggak ada pengajian. Yang potoh ada pengajian ya yang ramai-ramai tabligh akbar. Sifat ramai tabligh akbar itu bahasa kami itu ya cuma melapai. Nah, melapai aja. Kada banyak memberikan pengaruh. Yang pengaruh itu yang istilah bahasa orang kampung duduk balapak itu nah. Balapak. Makanya majelis katanya, majlis ta'lim, majlis itu sekedudukan nih, tempat duduk, asal kata jalasa. Itu mestinya kalau sekadar datangkan sebentar, wow, sudah belikan bubar. Lihat aja. Budayanya kan berubah. Yang merubah tuh lihat, nang mau ngaji itu mendengari gitu kan, bujur-bujur itu. Oh, nih kawan-kawan yang bikin majelis seperti itu perubahan. Anak-anak muda sekarang banyak yang hijrah itu kan, karena intensif ngajinya itu bener-bener itu, bukan sekedar ya ikut nimbrong, sekedar ya ramai-ramai. Kan sekarang kan ada seperti itu kan yang ramai-ramai saja itu. Ya bahasa kita sekedar melapai-lapai boleh-boleh saja, kada menyalahkan bang kita kan. Cuma kita ingin perbaiki kualitas. Masa sudah berpuluh tahun kita dengan kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan itu, tapi pengaruhnya tidak signifikan. Itu kalau istilah orang jualan itu rugi itu, baik ubah usaha kita. Nih jual ini misalnya kayak itu aja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ngapain mempertahankan usaha kayak itu? Mestinya harus dirubah polanya. Ya polanya kembali ke sunnah Nabi tadi. Nabi bikin majelis, sahabat Nabi semua datang ke majelis walaupun secara sembunyi-sembunyi, itu nah. Itu. Jadi dibikin majelis, sahabat semua datang, itu.
Ini kita bikin majlis, maka semua datang gitu nah. Mestinya ya. Nah, berlaku sunnah kedua periode Madinah. Ini kita koneksitas kan kalau antara yang awal Mekah nanti awal Madinah. Berbentuk majelis di rumah lantaran masjid belum ada. Pas Nabi hijrah ke Madinah, pertama kali yang Nabi lakukan itu apa? Bangun masjid. Itu bangun masjid. Lalu Nabi bangun masjid. Nah, sudah. Kita juga kaum muslimin ngikutin itu. Negara mana saja kalau ada kaum musliminnya, yang pertama kali diusahakan kita mikir bangun masjid. Ada komunitas muslim di Jepang bikin masjid. Walaupun masjid yang sederhana, satu bagian dari rokok itu pertokoan. Lalu ada seorang muslim yang berkenan menghibahkan tokonya itu untuk dibuat masjid. Nah, walaupun sesederhana itu. Jadi di Jepang ada masjid. Di Amerika itu banyak masjid. Di Mississippi itu ya. Itu sudah ramai. Bahkan ada kemarin yang pernah kunjungan ke Indonesia, asli Amerika itu, yang kunjungan ke Indonesia, yang dia bisa bahasa Melayu lah, lama di Malaysia. Dia di sana jual roti aja, dan dia bercerita di sana azan sudah bisa keluar pakai speaker. Jadi sudah kada asing di situ, satu negeri itu, satu wilayah. Nah itu kan asal ada masjid, diikut di mana ada komunitas muslim. Nah itu sunnah Rasul, memang ada masjid syaratnya. Sehingga kalau hendak melihat Islam yang benar itu lah, Islam yang betul, lihat dalam satu kaidah usul fikih pun lah, dalam tarikh tasyri', itu salah satu rujukan untuk kita beragama ini adalah, salah satu yang bisa kita ambil rujukan adalah perilaku masyarakat Madinah. Perilaku masyarakat Madinah itu bisa kita jadi rujukan. Misalnya berargumentasi dengan orang yang di Kalsel ini ada ya ala sempalan, yang nggak sholat, nggak ke masjid. Nah itu cara menyidang mereka itu waktu itu ya, ditanya, sampean ini Islam mana? Produk mana itu? Made in mana? Kalau kamu melabelkan bahwa agama yang kamu pakai ini adalah Islam, sekarang kami bertanya, Islamnya dari mana ini bawaannya? Made in Amerika kah? Made in Jerman kah? Nah, yang kami tahu Islam itu made in Mekah Madinah. Made in Mekah Madinah. Nah, jadi kita akan perbandingkan di sini. Kita ke Mekah ke Madinah itu ngapain? Nah, ke Mekah kemana? Masjidil Haram. Ke Madinah kemana? Masjid Nabawi. Nah, di sana ada masjid, dan orang Madinah ke masjid. Orang ke Madinah ke masjid. Pian nih mana? Islam mana nih? Pernah lah ke Madinah, pernah ke Mekah. Enggak ada pernah, ke sana dulu. Sebab ini produknya Islam kita ini didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah. Di Mekah beliau ada Masjidil Haram. Orang di sana salat 5 waktu. Oh, imam besarnya itu. Terus di Mekah, di Madinah, seperti itu juga mulai zaman Nabi sampai sekarang, kada ada berubah. Nah, pian ini umat mana? Kayak itu dah. Nah, jadi kalau Islam yang disunnahkan Nabi, yang dibawa Nabi itu adalah bangun masjid. Ini pun sudah pas itu. Bangun masjid. Nah, apakah hanya dibangun saja? Enggak. Ya. Jadi Nabi dan sahabatnya melowongkan waktu untuk masjid ketika pian sudah mengistrikan diri sebagai seorang pedagang. Pian apa? Pedagang. Maka setiap hari ke toko, sediakan waktu untuk toko kalau kamu pedagang, gitu kan. Pian apa? Petani. Maka petani menyediakan waktunya untuk lahan pertaniannya. Seorang yang namanya nelayan, dia ada peruntukan waktunya untuk ke laut. Nah itu kan. Seorang karyawan, apa semuanya. Sekarang kita muslim, umat Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang dilakukan?
harus nyediakan waktunya untuk masjid. Amun kadada ngapain bangun? Ini setiap momen. Sehingga saling masyhurnya waktu itu ya, saling makmurnya masjid, semua sahabat yang besar, kecil, yang lama, yang baru, semuanya ke masjid. Sehingga orang munafik ke masjid waktu itu. Orang munafik ke masjid. Hari ini kisahnya Islam besar apa? Nah, alimnya ke masjid. Kisahnya tuh kan aneh. Padahal jelas-jelas masjid itu bagian dari Islam. Usisa ala taqwa di Quran itu. Ini asasnya, ini dasarnya bagi mukmin yang bertakwa itu adalah masjid. Sehingga para sahabat semuanya ke masjid. Orang yang sebenarnya di Islam tapi ingin tampil Islam datang ke masjid, tapi zuhur asar aja. Jaget gulu. Di muka Nabi tahu ya. Tapi isya atau kadab. Jadi Masjid Nabawi itu 9 tahun pertama tuh belum ada lampu. Baru tahun ke-9 Hijriah itu ada yang manaki lampu. Nama sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Itulah yang pertama nyumbangkan lampu untuk Masjid Nabawi. Jangankan lampu masjid, mereka rumah mereka sendiri lampunya hanya sebentar nyalanya, sisanya bakadap sampai subuh. Karena memang peralatan untuk penerangan memang sangat susah ketika itu, memang kondisi kehidupan waktu itu kan. Hikmahnya apa? Nabi tahu orang munafik. Bila munafik tuh Isya tuh ada subuh ada juga. Makanya ada hadis yang menyebutkan sekiranya orang munafik tahu nilainya salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, mereka akan merangkak, akan betingkaung datang ke masjid. Nah, itu disebut orang munafik di situ. Kalau zuhur mereka di hadapan Nabi, betampai. Kisahnya aku Islam juga toh, itu kan. Itu zaman Nabi. Nah, hari ini mesti kita kembalikan itu. Maka paling tidak kita yang ngaji sudah tahu ini kan, jangan mundur lagi, terus saja. Insya Allah nanti ya, dengan dakwah bil hal ini ya, dengan pengajian sudah menghimbau ke arah sana, kita sudah menghidupkan, insya Allah berangsur-angsur Islam akan difahami secara sempurna insya Allah. Terutama insya Allah kita dengan mengaji dalam rangka memahami Islam dan menghidupkan masjid-masjid dengan majelis-majelis dan amal ibadah yang disyariatkan. Rasanya Isya itu sudah ya, habis kontrak itu sudah. Karena judulnya pengajian antara maghrib dan isya itu kan, jadi habis sudah. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menyemangati. Ini penghujung Rabiul Awal nih kan sudah, dan akan memasuki Rabiul Akhir. Nah itu, jadi tidak masalah kita ingin menegaskan kembali intinya ya, intinya bahwa kita harus sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, terutama yang besar ini insya Allah berangsur-angsur nanti kita kaji, kita pelajari yang kecil-kecil, yang sederhana. Semuanya yang kecil dari Nabi adalah besar karena nilai akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik dan dia untuk selamanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.